Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang banyak dan tak mungkin kita bisa menghitungnya. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang sampai saat ini bisa menikmati karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita perjuangkan pada hari ini, kita melangkahkan kaki di tempat yang mulia ini, semoga Allah kabul semua hajatnya dan semoga kesulitannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang sakit semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Dan alhamdulillah tidak dipungkiri bahwasannya apa yang kita lakukan pada hari ini adalah bagian dari kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata cinta sebenarnya itu harus menggunakan pengetahuan, harus menggunakan ilmu. Maka sesuatu yang tanpa ilmu, maka bisa dipastikan apa yang dia lakukan tidak akan sempurna. Dan sesuatu yang tanpa ilmu, maka dia akan berada di dalam kegelapan. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa artinya tauhid, Bu? Wahada yuwahidu tauhidan. Apa artinya tauhid? Mempersatukan apa? Hanya menyatukan tekad dan niat kita karena Allah itu adalah bagian dari tauhid. Tauhid itu ada asma, tauhid tentang asma, tentang sifat Allah. Asma itu Allah punya asma berapa, Bu? 99. Jadi Allah punya asma 99. Kalau kita teliti apa yang kita lakukan, syukur-syukur ya, kita bisa mengamalkan atau menzikirkan Asmaul Husna dari yang pertama sampai ke 99, bisa dipastikan orang itu hidupnya mulia. Bahkan di dalam asma itu banyak macam-macam yang mungkin menjadi solusi bagi kehidupan kita. Kalau misalkan kita pengen dipermudah rezeki, apa asmanya? Kalau kita pengen dilancarkan rezeki misalkan, apa? Ar-Razzaq. Kalau kita pengen diperkaya oleh Allah, apa? Kebanyakan orang-orang itu membaca Al-Ghani, tapi yang lebih tepat tuh Al-Mughni. Biasanya orang-orang itu menyebutkan Al-Ghani, tapi yang paling tepat Al-Mughni, yang maha memperkaya. Jadi yang buat kaya itu Allah, yang memudahkan itu Allah. Tuh. Semuanya ada, kecuali ada asma yang tidak boleh dilakukan oleh kita. Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Karena Allah yang paling atas. Al-Muntakim, tidak boleh membalas dendam. Tidak boleh membalas dendam. Kalaupun terpaksa harus seimbang. Biasanya kalau kita membalas sesuatu takutnya yang kita lakukan itu berlebihan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, syahidallah annahu la ilaha illallah. Allah itu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wal malaikah, dan para malaikatnya. Jadi yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah itu Allah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah malaikatnya. Yang ketiga adalah ulul ilmi, orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang berjuang untuk meraih ilmu. Qaiman bil qisti. Semuanya yang disebut ini adalah menegakkan keadilan. Maksudnya apa keadilan itu? Keselarasan. Jadi kalau kita makan yang cukup, minum yang cukup, tidur yang cukup, ditambah berdoa sehat wal afiat, maka bisa dipastikan badan kita seimbang, akan sehat. Itu namanya keselarasan. Jadi kalau kita misalkan mengeluarkan sesuatu sesuai penghasilan kita, sesuai pemasukan kita, maka tidak akan direpotkan oleh hutang-hutang kita. Itu namanya keselarasan. Itu bagian kita menakar sesuatu agar bisa tepat sasaran. Itu gambaran kecil. Sampai kata tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dimulai dari persaksian Allah. Allah bersaksi juga, malaikat juga sama, bersaksi juga. Nah, yang terakhir wa ulul ilmi, orang-orang yang diberi ilmu itu juga
bersaksi. Kita yang di sini sudah jauh, sudah jalan kaki, sudah meluangkan waktu, sudah menyempatkan diri, itu bagian untuk mendapatkan ilmu. Itu juga bagian bertauhid di sini. Kalau sudah bertauhid, orang itu tidak akan kekal di neraka. Jadi kalau terpaksa masuk neraka ya paling berapa hari, 1 minggu, 2 minggu itu. Syukur-syukur langsung bigoirihi hisab, tanpa hisab. Karena orang yang bertauhid itu yamnaul khulud. Dia itu melarang seseorang kekal di neraka. La ilaha illallah. La itu namanya tahlil. La ilaha illallah. La ilaha itu lafaz-lafaz yang menuju hati kita kepada keesaan Allah. Itu namanya tauhid. Maka apapun yang kita rasakan, sakit atau apapun itu, maka kalam ini yang menjadi sakti. Kata-kata ini yang menjadi ampuh. La ilaha illallah. Tidak ada segala sesuatu kecuali Allah. Neraka, dia itu melarang orang yang membaca ini kekal. Neraka puncak kesengsaraan. Kalau kita hanya menderita kesengsaraan, kesedihan yang kecil saja. Yang neraka aja bisa melarang gara-gara la ilaha illallah, apalagi punya kesengsaraan atau kesulitan yang kecil. Mungkin bisa terhapus gara-gara lafaz la ilaha illallah. Ini adalah kalam sabit, kalam yang tetap. Orang yang melakukan ini, yang melafalkan ini, bisa dipastikan kesengsaraannya tidak akan lama. Neraka pun takut dengan kata-kata ini. Sampai Allah bersaksi la ilaha illahu. Malaikat bersaksi la ilaha illahu. Dan orang-orang yang beriman juga sama bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Orang yang melafalkan menzikiri ini, la ilaha illallah, itu juga akan mendapatkan syaraf, kemuliaan. Karunia apa artinya? Karunia itu tambahan. Jadi kalau kita mendapatkan, misalkan nih, kalau kita mendapatkan gaji 3 juta, seharusnya ini cukup. Jadi seharusnya cukup untuk bisa menopang kehidupan kita selama 1 bulan. Mungkin sebelumnya kita menderita sakit dengan memanfaatkan gaji kita yang 3 juta. Ternyata untuk bulan depannya Allah beri kesehatan kepada kita sehingga tidak memakai uang yang 3 juta ini. Itu namanya kelebihan. Memang uangnya sama, nominalnya sama, tetapi kemanfaatannya dia dimanfaatkan sesuatu kepada yang kita butuhkan. Sesuatu yang tidak kita perlukan, misalkan sakit untuk keperluan yang tidak penting, Allah tahan. Jangan disangka orang yang berjalan seperti ini sampai bisa kumpul seperti ini, Allah mengangkat derajatnya. Amin ya Rabbal alamin. Allah mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bagaimana Pak kalau seandainya saya dari sekecil tidak pernah sekolah? Orang tua saya susah. Saya tidak punya biaya cukup untuk bisa melanjutkan sekolah. Saya sekolah tetapi sekolahan saya rendah. Tidak sampai tinggi. Kalau tidak ilmu, dia harus punya iman atau keyakinan. Maksudnya apa? Terhadap sesuatu yang baik, itu harus diyakini dan dilaksanakan dengan benar-benar. Untuk ilmunya kita raih di tempat-tempat yang seperti ini. Minimal kita tidak anti ke tempat-tempat yang seperti ini. Karena ilmu kita terbatas. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sungguh mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Ada orang yang mendapatkan derajat lewat ujian ada. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Jadi sungguh Allah itu menguji kamu dengan rasa takut. Kalau orang sudah diuji rasa takut, kalau sudah lulus jadi apa? Yang pertama dia khawatir terus, takut tidak bisa membayar hutang, takut tidak bisa membayar kewajiban. Kalau dia sudah lulus ujian ini apa? Bisa berani. Sungguh Allah menguji kalian sifat khawatir.
Kalau sudah lulus ini dia akan menjadi orang yang mampu. Walju, lapar. Orang yang selalu lapar, tidak cukup. Jadi kalau lapar jangan mengambil hak orang lain tanpa izin. Nah, jadi kalau sudah lulus ini orang itu bakal dipastikan kenyang. Wanaksi minal amwal, kekurangan harta. Pengen ini kita belum mampu, pengen ini kita belum mampu, hanya cukup saja. Hanya cukup yang dimakan saja. Tapi keinginan kita banyak. Wanaksi minal amwal. Kalau lulus ini, kita akan diperkaya oleh Allah. Karena yang tadi Al-Mughni, zat yang maha memperkaya. Siapa saja. Wal anfus, kekurangan jiwa. Wat tamarot, wabasyiri sobirin. Jadi kita misalkan makan hanya seadanya saja. Jadi hanya seadanya saja. Kalau kita lulus istiqomah, melewati ujian ini, maka bisa dipastikan kalau sudah lulus semuanya akan tercukupi. Makanan kita akan lengkap. Maka butuh ilmu untuk bisa menjalankan ujian-ujian ini. Jadi kalau lapar, kalau lulus dia selalu kenyang. Bahkan bukan kenyang ke dirinya sendiri. Bisa mengenyangkan orang lain. Posisinya sudah memberi. Posisinya sudah di atas, bukan di bawah yang selalu meminta. Di lapar, khawatir, takut, kekurangan harta, kekurangan jiwa, semuanya buah-buahan, makanan awalnya kita bertahan dengan yang apa adanya. Kalau kita lulus, Allah akan beri kelebihan atau tambahan tadi, karunia itu. Maka penting tauhid itu untuk memantapkan apa yang kita lakukan. Kalau kita semuanya bisa melewati itu, maka dia sudah meraih hasanah dunia, kebaikan dunia. Jadi kalau kata ulama, hasanah dunia itu apa, Bu? Punya rumah bagus, punya mobil, istri suaminya cakep-cakep, anaknya soleh-soleh. Itu hasanah dunia. Sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dapat hasanah dunia, dapat hasanah akhirat, terhindar dari api neraka. Ini harapan kita. Jadi kita ingin semuanya bahagia di sini dan juga bahagia di akhirat. Itu intinya. Maka bertauhidlah. Jangan segan-segan melafalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Neraka aja kalah dengan kata-kata ini. Apalagi kesulitan kita, keruwetan kita. Mungkin kita belum ruwet atau tidak ruwet, ada saudara kita, orang tua kita. Maka si Arkan ini bisa melafalkan la ilaha illallah, neraka aja takut dengan kata-kata ini. Kata-kata ini sakti.